Oke guys, setelah cukup lama nggak upload ya di YouTube, sekarang aku mau coba upload aplikasi di Android ya. Aku punya beberapa aplikasi di sini. Di sini ada Land Survey, Survey into Field, Survey Calculation. Terus ada juga aplikasi juru ukur. Ada juga yang di bawah ini Survey Calculation. Sekarang aku mau coba aja yang ini, Survey into Field. Ini program yang paling sederhana ini. Sekarang kita mulai dari survei ya. Nanti ada dua menu saja, stacker dan survei. Kita coba yang survei. Nah, ini ada already oriented, backstation dan freestation. Kita coba mulai survei dengan katakanlah alatnya sudah disetting ya, sudah diorientasikan terhadap dua benchmark. Saya klik yang already oriented di sini. Kemudian kita masukkan tinggi alatnya, kemudian tinggi targetnya juga kita masukkan, misalnya seperti itu. Kemudian saya pilih menggunakan derajat, menit, dan detik ya. Lalu kita next. Nah, kita masukkan point station kita, misalnya 100 dan katakanlah ketinggiannya di 50. Kemudian next. Nah, kita tinggal masukkan azimutnya yang kita survei, misal 25, 36. Jaraknya ini jarak hasil ukuran berarti ya. Jaraknya misalnya 46 meter, itu. Kemudian delta tingginya kita masukkan 1 misalnya ya. Kemudian kita klik survei, maka akan muncul koordinat dari target poinnya ya, seperti itu. Nah, ini apa koordinat yang akan di stack out, koordinat hasil survei gitu. Kita untuk titik nomor 2 misalnya azimut hasil ukurannya 89, 56, 22, jaraknya 46 misalnya, ngawur lah gitu. Deltanya 0,9 misalnya 0,09 ya. Kita survei, maka koordinatnya akan keluar otomatis ya, koordinat dari surveinya. Kemudian misalnya kita ngukur lagi titik ketiga, ini ada titik ketiga tulisannya, azimutnya 200 misalnya 35, 45, jaraknya 89, berapa, delta hanya misalnya 2,69, maka akan dihitung ini koordinat hasil surveinya di sini. Dan ini direcord ya, ada tulisan write to file, nanti kita bisa buka itu filenya. Oke, ini juga bisa kita setting ya, skill faktornya 1, artinya planar ya, jadi bumi dianggap sebagai bidang datar. Kemudian faktor jaraknya juga 1, ini juga memperhitungkan berarti planar. Kemudian surface curvature-nya 1. Oke, jadi tidak ada gelonggungan yang dihitung ya, gelonggungan bumi. Kita coba lagi, misalnya satu lagi, azimutnya kok banyak banget, 360 maksimal ya, 300 lah misalnya. Kemudian 45, kemudian jaraknya 28 misalnya, gitu. Delta hanya 2,45. Oke, kita dapat koordinat hasil survei topo kita, simple ya. Oke, sekarang kita akan coba yang kita belum orientasi ya. Kita harus masukkan titik berdiri alat dan backside nya nanti. Nah, tinggi instrumen kita masukkan,
tinggi target masukkan ya, di angka gini ya misalnya. Nah ini titik berdiri kita misalnya 100, kemudian tingginya 25 misalnya, kemudian tinggi targetnya atau backside-nya yang di titik B itu misalnya 125, kemudian 145 misalnya, ketinggiannya 24. Nah ini tinggal kita next, nanti jarak dan azimutnya akan keluar. Nah S ini adalah jarak miring ya, slope distance, kemudian azimutnya adalah keluar dia 29, 3 bla bla bla, dan beda tingginya sekian tadi. Nah sekarang kita setelah kita setup seperti kita dalam gambar di atas, kita akan ngukur tuh, nembak posisi-posisi titik-titik yang ditopo. Misalnya dari hasil pengukuran kita dapat azimutnya 150, 25, 12, sama seperti yang pertama tadi ya, jaraknya sekian, sekian gitu. Kemudian deltanya 2,456 misalnya. Nah kita survei, akan keluar nih koordinat poin nomor 1. Kalau kita tekan, dia akan minta nomor 2, misalnya azimutnya nomor 2 segitu, misal saja ya, jaraknya 95, deltanya 6,5 misalnya, agak curam gitu misalnya ya. Survei, keluar koordinatnya dan elevasinya juga. Kalau kita oke kan, nanti akan masuk ke poin nomor 3 dan seterusnya seperti itu ya. Ada 8 seperti itu. Gampang ya, sangat membantu ini, terutama yang masih menggunakan alat-alat konvensional ya. Teodolit baik digital maupun teodolit manual, deltanya misalnya survei. Nah ini ada yang nggak mau ya, jadi ada yang kurang ini. Apa ini? Misal azimutnya kita coba cek misalnya, ada salah masukin ini. Oh itu betul 65 itu ya kan, detik nggak ada yang lebih dari 60 dung, nah keluar seperti itu. Oke, sekarang kita kembali. Kalau untuk tekad juga sama sebenarnya, kita mulai dari yang udah dioriented aja, artinya alatnya sudah diorientasikan, kemudian tinggi instrumennya untuk itu, kemudian kita masukkan tinggi targetnya, anggaplah sama, kita pilih derajat menit detik supaya yang familiar dengan kita. Nah ini kita masukkan titik berdiri alatnya nih, koordinatnya itu, ketinggian Z nya segitu, kita next. Oke, nah ini titik yang akan kita stake out ya, titik yang akan kita stake out, kita tinggal masukkan aja titik nomor 1 misalnya, koordinatnya 255 gitu, kemudian 300, tingginya 50 misalnya aja ya, kita stake out. Nah ini jaraknya kita dapat 107,7317, kemudian azimutnya, jadi nanti tinggal kita arahkan ke sini ya kalau mau stake out, dan jaraknya diambil ke yang S tadi. Kita okekan, kita masukkan poin nomor 2 misalnya 400, kemudian koordinat itunya saya ambil 300 misalnya, kemudian kita ambil oke, kalau kita stake out, nah ini nih, ini data ini akan kita gunakan pada saat stake out. Jadi bacaannya mengikuti ini, jaraknya mengikuti 61, sekian dari titik alat, kemudian azimutnya 44, 48, 53.
beda tingginya 7,85. Oke, contohnya. Kemudian kalau stake out kita backstation sama dengan survei tadi ya, kita dianggap belum melakukan setting alat. Terus setelah ini kita next, kita harus masukkan koordinat tempat berdiri alat, misal 200, 225, kemudian tingginya 25. Kemudian di sini backside-nya ya, itu backside saya masukin 245, 300 misalnya, tingginya 28. Nah, kita next, maka orientasinya sudah terbentuk seperti ini. Jadi alat kita tersetting dengan backside, azimut backside itu 30, 57, 49, dan jarak dari tempat berdiri alat ke backside itu 87,464. Sekarang kita sudah siap melakukan stake out lagi. Nah, oke. Misalnya 265, 225 menjadi 275 ya. Kemudian 700, 27 sorry, 27. Nah, ini koordinat yang akan kita stake out ya. Nah, begitu kita klik stake outnya, maka keluar ini. Maka alat harus diarahkan ke azimut 63, 47, 19 dan jaraknya 72,45. Sudah dikerjakan, kita oke kan lagi. Tinggal kita masukkan lagi koordinat nih yang kita akan stake out. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini koordinatnya. Nah, istingnya 300, notingnya 250, dan tingginya 38. Jadi isting itu atau I itu equal atau sama dengan X ya. Kalau noting itu equal dengan Y, dan Z itu sama dengan equal dengan H atau ketinggian. Kita stake out lagi. Nah, tinggal arah alatnya diarahkan ke azimut ini 755749 dengan jarak 103,077. Oke ya, gitu aja untuk kali ini. Ya, kita pakai kalkulator yang sederhana dibandingkan kita menggunakan kalkulator itu yang harus dibeli. Itu aplikasi ini sudah cukup memadai. Nanti nextnya saya akan coba menggunakan aplikasi lain yang lebih kompleks ya. Saya kasih lihat aja contoh. Saya keluar dulu. Contoh ini land survey ya. Nah, ini aplikasinya lebih kompleks. Nanti kita harus bikin project dulu. Kemudian instrumennya kita tambahkan bla bla bla. Kemudian control point juga seperti itu. Kita akan perlu tambahkan di sini menjadi list dan nanti bisa dipanggil. Ini sudah mirip-mirip total session ya. Ini untuk pekerjaan leveling ya. Nanti ya untuk next video ya. Oke, sampai di sini. Bye bye, see you.